Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, agar kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video ini kita akan membahas tentang bab 8 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 yang terkait dengan meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Jadi kalau menurut bahasa, iman itu artinya i'tiqadu bil qalbi, jadi percaya dengan hati, ya, membenarkan dengan hati. Nah, tetapi lebih lanjut, iman ini bisa kita pecah. Yang pertama adalah membenarkan dengan hati, kemudian yang kedua mengucapkan dengan lisan, yang ketiga melaksanakan dengan anggota badan. Jadi tidak cukup dengan hati saja iman itu, dia harus mampu diucapkan dengan lisan, kemudian dia juga harus dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi salah kalau orang beriman hanya percaya saja, tapi dia harus mampu mengucapkan dengan lisannya, kemudian melaksanakan apa yang diimaninya. Nah, sebagai contoh, iblis, hati dan lisannya ini meyakini Allah. Iblis itu percaya kepada Allah. Iblis itu mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Tetapi dia tidak mau bersujud kepada Adam. Artinya perbuatannya itu tidak sejalan dengan hati dan lisannya. Karena itu dia termasuk kepada makhluk yang tidak beriman. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran
ayat 164. Tugas-tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan surga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar akan mendapatkan balasan mereka, dan membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Sifat-sifat para Rasul Allah terdiri dari 3 sifat, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib. Ada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh para Rasul Allah, yaitu siddiq yang artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Sifat mustahil. Ada beberapa sifat yang mustahil dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kazib yang artinya dusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, baladah artinya bodoh. Adapun sifat jaiz yang dimiliki oleh Rasul, yaitu aradul basyariyah. Maksud dari aradul basyariyah artinya adalah berperilaku seperti manusia pada umumnya. Contohnya adalah makan, minum, tidur, lapar, letih, dan lain-lain. Rasul ulul azmi. Ada 5 rasul yang diberikan gelar ulul azmi. Ulul azmi sendiri berarti orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 nabi yang wajib untuk kita ketahui sebagai seorang muslim, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul ini diberikan mukjizat sesuai zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi ada beberapa Nabi dan Rasul ini memiliki mukjizat-mukjizat tertentu. Ini disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Contoh, Nabi Musa itu diberikan mukjizatnya itu membelah lautan, kemudian tongkat menjadi ular, karena masyarakat Mesir saat itu memang sedang menyukai ilmu sihir. Nah, tetapi berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Ketika zaman Nabi Muhammad, orang-orang itu suka dengan syair, suka dengan puisi. Nah, karena itu
mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah bentuk karya sastra yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Nah, jadi setiap nabi itu memiliki mukjizat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Terima kasih sudah belajar